Halo teman-teman, pernah gak sih kalian diminta untuk tes psikologi tujuannya untuk sekolah, kerja, atau bahkan pernikahan? Nah, tes-tes itu disebut sebagai layanan asesmen psikologi. Di video ini, kita akan bahas apa itu asesmen psikologi, siapa yang boleh melakukannya, dan hal yang penting yang perlu kamu tahu agar tidak jadi korban pelanggaran etik. Asesmen psikologi adalah proses pengumpulan informasi tentang individu menggunakan alat ukur yang telah terstandar dan tervalidasi secara ilmiah, seperti tes intelijensi, tes kepribadian, tes minat bakat, dan lainnya. Tujuannya untuk memahami aspek psikologis seseorang secara mendalam, seperti cara berpikir, emosi, perilaku, atau potensi yang dimiliki. Jadi asesmen psikologi ini bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari seleksi kerja, evaluasi pendidikan, lalu sampai pertimbangan klinis dalam diagnosis. Ilmuwan psikologi adalah sarjana psikologi ataupun lulusan S1 psikologi. Meskipun mereka belum menjadi psikolog, mereka tetap bisa memberikan layanan psikologi yang sifatnya non-klinis dan tidak mengandung interpretasi diagnosis. Adapun contoh layanan yang bisa diberikan oleh ilmuwan psikologi. Yang pertama, melakukan pengumpulan data asesmen, misalnya membantu pelaksanaan tes. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan atau edukasi berbasis psikologi. Yang ketiga, melakukan observasi dan wawancara awal untuk sebuah riset. Dan yang terakhir, menyusun laporan non-diagnostik. Tapi ingat ya, mereka tidak boleh memberikan hasil diagnosis, interpretasi hasil tes, atau terapi, karena itu ranahnya psikolog. Psikolog adalah profesional yang sudah lulus pendidikan profesi psikologi dan memiliki izin praktik. Nah, layanan yang hanya boleh mereka lakukan adalah contoh layanan yang hanya boleh dilakukan psikolog. Yang pertama, melakukan interpretasi hasil asesmen psikologi. Yang kedua, menetapkan diagnosis gangguan psikologis. Yang ketiga, menyusun intervensi psikologis berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, menandatangani laporan resmi asesmen psikologi untuk kebutuhan medis, hukum, atau instansi. Jadi, kalau kamu mendapatkan hasil tes psikologi yang menyatakan kamu terdiagnosis, padahal bukan dari psikolog, itu udah merupakan pelanggaran etika. Supaya nggak jadi korban dalam pelanggaran etik dalam bidang psikologi, masyarakat harus lebih waspada dan tahu haknya. Ini dia beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, cek latar belakang pemberi layanan. Jadi pastikan orang yang melakukan asesmen adalah psikolog yang punya surat izin praktik. Lalu yang kedua, tanyakan tujuan dan manfaat dari asesmen tersebut. Sebagai klien, kamu berhak tahu alasan kamu dites, untuk apa hasilnya digunakan, dan siapa yang bisa mengakses hasilnya. Lalu yang ketiga, jaga kerahasiaan hasil tes. Hasil tes psikologi adalah dokumen rahasia, hanya boleh dibagikan dengan izin tertulis dari klien. Lalu yang keempat, yang terakhir, waspadai tes-tes online tanpa validasi. Jangan percaya 100% pada tes kepribadian viral di media sosial. Hanya tes yang sudah terstandar yang bisa dipakai untuk asesmen profesional. Jadi teman-teman, asesmen psikologi bukan sekedar tes-tesan, tapi alat ilmiah yang harus digunakan dan tanggung jawab. Bedakan siapa yang sekedar membantu proses dan siapa yang memang berwenang secara etik dan hukum.